Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Bagi saya sulit dinalar, Pak Karni, bahwa ada kemudian orang yang kita anggap rasional, kemudian memilih racun, tapi kemudian pada saat yang sama dia tongkrongi korbannya. Tidak masuk akal. Sekali lagi, penggunaan racun dipertimbangkan, dia pakai racun karena dia ingin mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Lantas apa poinnya dia menggunakan racun, tapi sekali lagi pada saat yang sama justru dia tongkrongi korbannya, dia biarkan saksi mata melihat perbuatannya, dia biarkan kemudian aksinya terekam oleh kamera. Bagi saya sulit untuk diterima oleh akal sehat. Lantas, kenapa kemudian seolah-olah sorotan kita bahwa si pelaku ini tak lain tidak bukan adalah J. Kenapa terus-menerus kita memusatkan perhatian kita? Bahkan tidak hanya memusatkan perhatian. Kenapa kita terus-menerus sudah menghakimi J adalah si tersangkanya, dan seolah-olah suatu saat dia juga pasti akan menjadi terdakwa, dan bisa dipastikan dia suatu saat akan menjadi terpidananya. Menurut saya ini sebuah kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karni. Kesesatan berpikirnya di mana? Karena korban ada di meja itu, dan karena lokasinya adalah meja itu, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di meja itu. Kita abai bahwa, kembali ke poin yang tadi saya kemukakan, instrumen dalam kejahatan ini adalah racun. Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dengan demikian, betapapun korban ada di meja itu, betapapun lokasinya adalah meja itu, namun pelaku menurut saya tidak berada di meja itu. Dengan kata lain, spekulasi saya yang kedua, apabila ditanyakan sesuai judul acara ini, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna? Menurut saya, dalam nalar keilmuan saya, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Kejahatan hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada tiga hal. Harus ada korbannya, harus ada pelakunya, dan harus ada lokasinya. Nah, memakai teori segitiga kejahatan untuk mengungkap kasus ini terjadi pembelokan atau pembiasan. Karena korbannya ada di situ dan lokasinya ada di situ, maka seolah-olah pelaku juga harus ada di situ. Kita lupa bahwa instrumen kejahatan yang dipakai dalam kasus ini adalah racun. Kalau saya pakai celurit, kalau saya pakai pisau, saya bisa melakukan kejahatan dan membunuh Anda, tapi mengharuskan saya untuk berhadapan-hadapan secara frontal. Nah, logika kejahatan orang yang menggunakan racun adalah karena dia tidak mau frontal. Dia tidak mau berada dalam jarak yang dekat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana korbannya menggelepar sampai kehilangan nyawa. Si pelaku juga tidak ingin terlihat oleh sekian banyak saksi mata dan ditangkap oleh kamera. Itu sebabnya dia menggunakan racun. Karena hanya dengan racun dia berkesempatan untuk mengambil jarak yang jauh dari korbannya. Alhasil, kita patut membuka kemungkinan bahwa walaupun korban ada di situ dan lokasi ada di situ, tetapi pelaku tidak di situ. Kenapa? Karena sekali lagi instrumen kejahatan yang dipakai adalah racun.